Ya, di layar sebelah kiri merupakan tendangan penalti David da Silva pertama dan harus diulang. Mengapa diulang? Yang pertama, kiper dari Semarang sudah melakukan gerakan ilegal, sudah melewati garis gawang, teman-teman. Plus, tendangan penalti dari David da Silva ini juga tidak mampu menciptakan gol alias diblok oleh kiper Semarang. Diulanglah dengan tendangan penalti kedua. Nah, tendangan penalti kedua pun hampir sama. Situasi yang terjadi, kiper dari Semarang pun melakukan gerakan ilegal, namun yang berbeda, David da Silva mampu ciptakan gol. Nah, di situ perbedaannya, teman-teman. Walaupun kiper melakukan gerakan ilegal, yang terpenting sang eksekutor mampu ciptakan gol. Jadi nggak dihitung tuh gerakan ilegal dari kiper Semarang jika tendangan dari David da Silva berbuah gol. Nah, lalu ada nih salah satu kejadian yang ramai juga di media sosial. Nah, di situ kan terlihat McClough masuk sebelum tendangan David da Silva ia lakukan ke gawang Semarang, teman-teman. Nah, apakah ini sesuatu yang menjadi masalah? Ya, setelah aku berkonsultasi dengan mantan wasit FIFA Jimmy Napitupulu, ini gol tidak sah karena sebelum bola ditendang, salah seorang dari rekan si penendang masuk ke dalam penalti area. Apabila bolanya gol, tendangan penalti diulang, dan apabila bolanya tidak gol, tendangan penalti tidak diulang. Nah, kemudian ada salah satu hal yang terjadi lagi, yaitu gol Dewangga. Sebelum kita membahas pertandingan ya, teman-teman ya. Kalau misalnya salah apa yang aku sampaikan ini ralat aja, tetapi aku berdasarkan aturan yang aku baca. Nah, gol terjadi dari Dewangga lewat lemparan bola ke dalam. Nah, jadi aturannya itu, teman-teman, kalau misalnya lemparan throw in, lemparan ke dalam langsung dilempar ke gawang lawan dan tanpa ada terkena oleh pemain-pemain tanpa terkena oleh satupun pemain, itu dianggap tidak sah, dianggap tidak gol. Nah, makanya di momen ini wasit yang bertugas pada sore hari ini, teman-teman, memberikan tendangan gawang. Nah, itu sesuai dengan aturan dari IFAB ataupun law pasal 15 ya, teman-teman, yang menyebutkan kalau misalnya lemparan ke dalam menciptakan gol tanpa ada sentuhan sedikit pun oleh setiap pemain, teman-teman, maka itu dianulir dan bola diberikan kepada gawang yang kebobolan tadi untuk dilakukan tendangan gawang kalau misalnya tidak terkena sedikit pun oleh pemain-pemain yang ada di dalam lapangan. Nah, dari itu semua, teman-teman, ya, kontroversi terjadi di Liga Indonesia. Namun ini sekali lagi aku sampaikan kepada teman-teman, ini udah 3-4 kali aku sebutkan. Dulu di broadcaster Liga 1 Indonesia itu beberapa pertandingan dihadirkanlah mantan wasit ataupun wasit yang bertugas yang pernah bertugas di Liga Indonesia untuk dijadikan komentator. Nah, ada sesuatu hal-hal ambigu, nggak jelas, kontroversi, komentator tersebut mampu meluruskan apa yang terjadi. Jadi nggak ada tuh penggiringan opini, hal-hal stigmatisasi yang beredar di media sosial, yang membuat akhirnya apa? Ketidak saling kepercayaan. Intinya, edukasi sangat-sangat penting, teman-teman. Mengapa edukasi sangat-sangat penting? Ya, banyak yang tidak mengetahui aturan yang terjadi di dalam dunia sepak bola, khususnya aturan-aturan dari wasit. Jadi di sini kalau gol kedua, menurut kalian, teman-teman, ada nggak sentuhan? Karena tim aku dan aku juga sudah mencoba melakukan slow motion, terlihat patah-patah kameranya, jadi sulit kita menilai, nggak halus slow motionnya. Nah, kalau misalnya gol pertama mungkin sudah kalau misalnya penalti tadi sudah aku jelaskan ya, teman-teman, semoga ini menjawab. Nah, kalau misalnya salah kemudian hari aku pada saat sesudah aku mengupload video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Tapi apa yang aku sampaikan ini sesuai dengan apa yang aku baca dari aturan FIFA, aturan wasit terkait tentang situasi yang apa yang didapat oleh David da Silva ataupun throw in yang dilakukan oleh Dewangga, teman-teman. Oke, kita bahas pertandingan ya, teman-teman. Di pertandingan ini Persib Bandung menang dengan skor 2-1. David da Silva ciptakan gol di menit 25 lewat penalti yang kita bahas di awal tadi. Kemudian menit 66 oleh David da Silva juga. Nah, gol PSS Semarang di babak 1 lewat the one and only Taisi Marukawa di menit 31. Kita lihat dulu line up kedua tim. Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 4-2-3-1 ataupun
4-3-3. Made di belakang, 4 back, 1 Juprianto, Kuivers, Kakang. 3 pemain ini menurut aku salah satu hal yang penting bagi Persib di pertandingan ini. Ricky Kambuaya, Irianto, dan Mark Anthony Klok. Nah, salah satu yang pentingnya teman-teman, ya sirkulasi bola, 1-2 sentuhan, plus di babak kedua teman-teman dimasukkan Dedi, membuat Klok lebih sedikit nyaman ya. Beberapa momentum untuk turun ke bawah ataupun mengisi mengisi space yang ada di posisi dalam area sebelah kiri teman-teman pada saat build up yang dilakukan oleh Persib Bandung. Itu salah satu yang aku apresiasi. Nah, mengapa hal ini bisa bagus banget bagi Persib, untuk Persib teman-teman? Karena konektivitas antara Klok, Ricky Kambuaya, sebelum Irianto juga posisinya digeser teman-teman, membuat nyaman Persib Bandung untuk melakukan kreasi-kreasi serangan. Sedangkan di flank kiri ada Preds Butuan, kanan ada Chirwell Pes, dan depan ada David Da Silva. Nah, sedangkan untuk PSIS Semarang teman-teman gunakan pola menggunakan pola 3-4-3. Ketika bertahan, PSIS Semarang gunakan pola pertahanan menjadi 5-4-1. Sangat-sangat solid sebenarnya pertahanan dari PSIS Semarang. Oke, kita bahas dulu PSIS Semarang ya, sampai beribet aku. Kita bahas dulu Semarang. Nah, kalau menurut aku pick Semarang ini puncaknya itu di Piala Presiden. Kalau kita melihat sampai dengan menghadapi Persib Bandung ini ya, picknya itu sampai di semifinal ataupun sebelum semifinal lah Piala Presiden, itu picknya puncak banget tuh. Menang besar dan dikatakan akan membahayakan kontestasi di Liga 1 Indonesia dan lain sebagainya. Nah, sampai pada saat menghadapi Persib ini belum begitu maksimal dari PSIS Semarang. Nah, mengapa belum begitu maksimal? Kelihatan banget PSIS Semarang masih mengandalkan Taisy Marukawa dan Carlos Portes. Di pertandingan ini aja lihat, peran dari Taisy Marukawa sangat luar biasa. Di babak kedua, perannya itu udah sedikit hilang, ataupun bola yang dia dapat nggak begitu banyak seperti babak pertama ya. Walaupun di babak pertama nggak begitu banyak juga, tetapi efektivitas yang didapat oleh Taisy Marukawa terkhusus 1 lawan 1 ya, berhasil menyulitkan Kakang di babak pertama, fullback dari Persib, dan mampu ia ciptakan gol. Tapi suka tidak suka teman-teman, ketergantungan itu masih kerasa. Permainan individu-individu, Wawan lagi bagus banget permainan secara individu. Nah, yang dibutuhkan dari PSIS Semarang ini kolektivitas yang harus ditumbuhkan kembali. Ini kan masih awal-awal musim lah ya. Semoga kedepannya PSIS juga menghasilkan sesuatu yang baik juga. Yang dimana kita ketahui pemain-pemain PSIS Semarang, sekuat dari PSIS Semarang ini teman-teman memiliki kedalaman yang luar biasa sih menurut aku ya teman-teman. Pemain-pemain kelas wahid lah ya di beberapa posisi yang dimiliki PSIS Semarang. Oke, itu untuk untuk Semarang ya teman-teman. Untuk Persib Bandung, ini merupakan laga pertama bagi Coach Budiaman teman-teman. Ya, hal yang berbeda kelihatan di pertandingan ini. Agresivitas, permainan 1-2 sentuhan coba dilakukan oleh Persib. Kemudian permainan direct kombinasi ya, 1-2 sentuhan direct juga dilakukan Persib, walaupun tidak begitu maksimal di beberapa momentum teman-teman. Tetapi poin pertamanya dulu, kelihatan jelas apa yang diinginkan oleh Persib di pertandingan ini. Untuk gaya permainannya teman-teman, 1-2 sentuhan, bermain dari sektor kiri, sektor kanan, bagaimana fase build up-nya, memanfaatkan Klok. Di babak pertama Irianto coba dimainkan sebagai nomor 6. Jadi jelas tuh apa yang diinginkan. Nah, bisa jadi ya situasi ini pemain-pemain Persib pun ingin menunjukkan untuk pelatih selanjutnya bahwa pemain itu pemain yang pantas untuk bermain di Persib. Nah, kalau kita bicara terkait pada masa Robert Rene Albert kemarin sampai dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil teman-teman, nggak tahu ya tuh, nggak bisa beliau mendeskripsikan bagaimana bentuk pola daripada permainan Persib Bandung. Oke, itu udah aku bahas di video sebelumnya teman-teman. Yang kedua yang ingin aku bahas yaitu Klok, Irianto, sama Kambuaya teman-teman menghasilkan sesuatu untuk Persib Bandung. Khususnya Kambuaya beberapa kali pada fase transisi cepat yang ingin dilakukan Persib Bandung, ia mampu memberikan umpan-umpan yang sangat luar biasa. Efek Kambuaya menghidupkan lini tengah dari Persib Bandung. Nah, kita harapkan dengan terus bermainnya Kambuaya, Klok, Irianto, dan Dedi misalnya dimainkan teman-teman mampu
menjaga kestabilan yang sudah terjadi di pertandingan ini, walaupun yang dihadapi PSIS yang secara stabilitas teman-teman masih fluktuatif, masih naik turun, naik turun, naik turun. Nah, selanjutnya set piece dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk bisa ciptakan gol, karena di era sekarang teman-teman set piece menjadi senjata untuk bisa ciptakan gol di Eropa sana. Dan ya, beberapa pergerakan dilakukan David da Silva, beberapa pergerakan dilakukan Ciro Alves untuk membuka ruang, mampu juga ciptakan gol. Walaupun Ciro Alves sebenarnya beberapa momen harusnya bisa memanfaatkan pemain yang memiliki space yang lebih kosong, itu tidak bisa ia manfaatkan. Di babak kedua tetap ya teman-teman, intensitas dipegang, dominasi dipegang oleh Persib Bandung dengan banyaknya operan-operan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Itu jarang khususnya di awal-awal liga ini didapat oleh Persib Bandung. Artinya ada keinginan perubahan ditunjukkan oleh pemain-pemain Persib Bandung, yang dimana sebelumnya dikritik kan, pemain-pemain Persib Bandung tidak memiliki agresivitas, tidak memiliki keinginan untuk merebut bola, kengototannya teman-teman ditunjukkan di pertandingan kali ini. Oke, mungkin itulah dulu teman-teman ya. Kita lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Mungkin agak sangat dini kita bahas Persib Bandung hanya di satu pertandingan bersama Coach Budiaman teman-teman. Hal ini perlu kita lihat prospek ke depannya bagaimana Persib Bandung bersama caretaker ataupun pelatih-pelatih nantinya yang akan menangani Persib Bandung. Untuk terkait tentang kontroversi, tetap saran aku teman-teman, kalau misalnya tidak bisa digunakan VAR, ya setidaknya ada loh wasit yang menjadi, atau pemantan wasit yang menjadi komentator. Jimmy Navitupulu bagus tuh menjadi komentator yang diundang oleh Indosiar. Ya, kalau misalnya nggak bisa di semua pertandingan, di beberapa pertandingan penting. Untuk apa? Edukasi teman-teman. Liar banget loh di media sosial. Bahkan aku aja yang memberikan postingan di Twitter itu dianggap A lah, B lah, C lah, padahal untuk memberikan edukasi. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Bye.